silakan duduk dulu. Duduk yang nyaman dulu. Nggih, belum kok sudah gitu bagaimana? Nggih, baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan. Sudah sarapan tadi nggih? Nanti Oh, nanti. mau ngobrol dulu sama jenengan, nanti habis itu baru ya ngisi perut biar nggak keburu-buru kan. Oh, jadi. Biasa sarapan dimulai dengan kopi. Oh, wajib ya Pak, Wajib. kalau kopi itu pokoknya gitu. Ya gimana perasaannya, gimana? Kalau dibilang perasaan, saya selalu mengupayakan happy. Alhamdulillah. Dimanapun bawahnya pokoknya happy ya. Yes, of course. Ya baik itu sudah apa ya? Sudah well-being dari intrinsik yang perlu dibutuhkan untuk dimanapun. Baik Pak. Jadi apa sebenarnya yang Bapak Sidik ingin sampaikan pada sesi ini? Ya, masalah yang kemarin sih. Jadi kan anak itu ada yang punya, ya mau ada kegiatan gitu kan, terus ada biasa gesekan gitu antara satu dan duanya, ya itu agak mengganggu berjalannya kegiatan. Kalau kegiatan kan mau berjalan sebentar lagi. Dan waktu dekat ya Pak itu kegiatannya itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Insya Allah ya, bulan depan. Baik, jadi apa yang Pak Sidik ingin dapatkan dari percakapan kali ini nanti? Ya sebenarnya sih saya cuma pengen ya kegiatan bisa berjalan seperti yang seharusnya. Jadi ada masalah itu tidak mengganggu jalannya proses kegiatan nantinya. Karena kan kita sudah merencanakan ya kegiatan itu, dan yang namanya perselisihan antara 1-2 orang karena memang ada basic perbedaan karakter, kodrat masing-masing, itu menurut saya hal yang wajar. Ya baik Pak, kalau boleh tahu perselisihan detailnya itu berarti ini terjadi pada murid ya? Perselisihan detailnya itu seperti apa? Ya tahu saya gitu. Jadi kita anggap anak A dan B gitu ya, saya akan sebut namanya. Jadi yang A itu lebih kekeh untuk sudahlah kita jalankan sesuai dengan rencana yang ada. Tetapi yang si B, setahu saya, dia bilang bahwa ayo kita harus punya reschedule, karena apa, kembali kegiatan itu harus sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta kegiatan dan berapa sih anggaran yang kita miliki gitu. Jadi yang B kekeh sebenarnya ayo kita rubah plan, karena plan yang pertama kita buat bareng-bareng itu nggak sesuai bagi si B ini ya Pak ya kan? Karena budgetnya mungkin terlalu tinggi sehingga sedangkan kondisinya budgetnya nggak segitu gitu kan. Lalu situasi sekarang itu seperti apa Pak? Apakah mungkin mereka masih belum istilahnya belum bicara lagi atau bagaimana? Jadi situasi si murid yang berkaitan ini bagaimana sekarang ini? Kalau posisi sekarang itu, jadi anak-anak itu cenderung sudah pada enggan, bukan enggan ya, karena itu mungkin hanya subjektivitas saya saja. Tapi yang saya lihat anak-anak lebih cenderung diam saja di sini. Jadi saya tidak melihat adanya satu progres untuk ya kegiatan nanti. Padahal kegiatan sudah di depan mata, seenggaknya kan mereka secepat mungkin harus bergerak dan bergerak ya. Tapi karena adanya konflik ini jadi malah stagnan, diam. Oh gitu. Baik. Lalu mungkin Pak Sidik ada rencana apa atau ada ide apa untuk sebagai ya langkah awal untuk memecahkan daripada masalah yang Pak Sidik hadapi yang terkait dengan anak yang berselisih itu tadi? Kalau yang saya pikirkan
saat ini ya itu saya pengen melakukan observasi. Jadi informasi yang saya terima itu kan belum dari sumbernya langsung, masih dari pihak ketiga lah, dianggap gitu ya. Jadi saya mau coba observasi ya seperti biasanya lah, saya pendekatan, mungkin saya ajak ngobrol di kantin atau gimana gitu kan. Intinya saya mau cari informasi apakah si A sama si B itu memang seperti itu atau berbeda, dan nanti akan saya coba cari satu benang merahnya. Kalau memang ada benang merahnya ya alhamdulillah, berarti memang usaha untuk menyelesaikan masalah itu sudah diberikan peluang yang sangat besar oleh Tuhan. Kalau rencana saya gitu sebenarnya. Nanti kalau pihak yang lain mungkin saya akan ajak apabila di situ memang tidak ada benang merah, jadi sebagai penguat data saja. Berarti Pak Sidik ingin mencari titik persisiannya itu di mana dari yang bersangkutan ya, makanya tadi melakukan mungkin observasi personal dulu ke yang bersangkutan. Baik. Jadi untuk melakukan langkah itu kira-kira apa yang akan dipersiapkan oleh Pak Sidik? Kalau mungkin siapa yang bisa membantu Pak Sidik atau hal lain seperti itu? Kalau persiapan itu jelas yang pertama ya pengendalian diri, karena ya kita tahu lah kalau kita menghadapi anak itu kadang mungkin pas mereka emosi tiba-tiba spontan dengan bahasa yang kita bilang bahasa mereka gitu ya, gitu bahasa kan. yang enggak Jadi kurang baik lah ini gitu. Bisa jadi justru malah saya yang mencoba untuk memediasi mereka, emosinya malah panjang gitu. Itu yang pertama. Kalau pihak lain sebenarnya saya belum punya rencana yang begitu detail. Karena saya menunggu hasil observasi tadi. Kalau misalkan si A sama si B sudah ada benang merah, tinggal saya pertemukan mereka berdua. Tetapi kalau si A sama si B ternyata memang di situ ada sedikit bumbu-bumbu mungkin dari yang lain, ya saya akan coba menghadirkan saksi-saksi, lebih ke temannya dulu. Tapi nanti kalau misalkan itu kok terlalu pelik misalkan dalam artian di sini ternyata bukan bumbu-bumbu, tapi di sini ada sedikit posisi mungkin bahasa saya apa ya, malpraktek gitu ya. Jadi tadi kan kita ada yang ngomongan soal anggaran gitu kan. Mungkin dia ada satu indikasi untuk ya mengambil keuntungan misalkan gitu. Ya mungkin saya akan minta tolong sama guru BK untuk memberikan konseling kepada si anak supaya ya dianya lebih tahu gitu. Kalau saya seperti itu. Oke, baik. Baik Pak Sidik ya cukup baik itu. Lalu bagaimana untuk berikutnya? Jadi kira-kira sejauh mana menurut Pak Sidik keberhasilan daripada solusi yang Pak Sidik berikan nanti? Jadi kalau saya bilang keberhasilan, saya cuma ada dua. Setiap hal yang saya lakukan dengan satu perencanaan dan usaha yang maksimal semampu saya akan menganggap hal itu berhasil. Kenapa saya menganggap hal itu berhasil? Kalau itu berjalan sukses sesuai rencana, itu kembali bukan karena usaha saya, tetapi kembali karena usaha anak-anak dan usaha kami itu direstui sama Tuhan. Dan kalaupun ada ridho yang di atas ya. Dan misalkan itu menjadi sesuatu yang maksimal sehingga menjadi sesuatu yang boom, itu ya kembali itu sudah menjadi takdirnya. Dan mungkin kalau kegiatan itu tidak berjalan atau mungkin berjalan tapi dengan sedikit kendala sehingga tidak maksimal dan lain sebagainya, di dalam keyakinan saya dan yang saya tanamkan ke anak, jangan pernah kamu merasa gagal kalau kamu sudah merencanakan dan berupaya. Karena bisa jadi Tuhan menunjukkan ke kita bahwa ini belum menjadi porsimu, ini
mungkin ada sesuatu yang salah dalam tujuan kegiatannya. Itu saja sebenarnya. Jadi saya bilang semuanya insya Allah berhasil. Jadi Pak Sidik sudah bermantap diri nggih bahwasanya ya pokoknya solusinya ini seberapa jauh intinya bisa berhasil ya, sehingga kegiatan dalam waktu dekat itu juga nantinya bisa lancar ya atas yang dengan adanya masalah ini Pak Sidik sudah punya solusi dan langkah sedih juga tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dan terlaksananya kegiatan yang akan diadakan. Baik, jadi Pak Sidik kita bisa mengambil kesimpulan apa? Pak Sidik bisa mengambil kesimpulan apa atas masalah yang terjadi hingga solusi? Ya setiap hal ya yang saya lakukan itu Mas, saya juga mengajak ke anak-anak bahwa tugas kita sebagai manusia hanya berusaha, belajar, dan apapun hasilnya kamu jangan patah semangat, karena saya sering menunjukkan ke mereka bukti-bukti bahwa kalau konteksmu berhasil adalah punya uang yang banyak bukti dan banyak fakta menunjukkan bahwa para pemimpin negara kita sukses bukan pada umur entah kepala 2, entah kepala 3, walaupun banyak orang-orang yang sukses di usia muda. Tapi jangan salah bahwa kita masih belum tahu apa yang dikehendaki Tuhan, karena kita hanya bagian dari mereka. Jadi intinya kalau ada masalah seperti ini, yang akan saya tegaskan seandainya nanti berhasil, saya akan menguatkan lagi kepada anak-anak, Tuhan itu untuk memberikan suatu bercandaan kadang-kadang unik. Jadi satu bercandaan yang bisa membuat kita belajar, gitu aja sih. Caranya bisa berbagai macam. Enggak seperti yang kita bayangkan mungkin ya. Ada yang bikin masalah dulu, kegembiraan dulu, dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi permasalahan yang Pak Sidik sampaikan pada pembicaraan kita kali ini, insya Allah sudah mendapatkan solusinya nih Pak ini. Alhamdulillah. Dan saya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Enggak apa-apa Pak, kita kan rekan ya di sekolah ini, jadi sebisa mungkin kita bisa kerjasama, kita bisa berkontribusi ya, apalagi kalau itu keterkaitannya dengan murid kita ya, jadi tetaplah kita harus mengupayakan sebaik mungkin. Saya tak pamit sarapan dulu ya. Baik Pak, semoga masalahnya cepat terselesaikan. Amin. Dan kegiatannya juga nanti berjalan lancar ya. Amin, ya Allah. Ya, saya support total ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak, sama-sama.